Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, khususnya selama kita berada di bulan Ramadan tahun ini yang sudah kita jalani setengah bulan. Insya Allah banyak kenikmatan, kerahmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang bisa kita rasakan saat kita berpuasa seperti ini, yang itu tidak kita rasakan saat kita tidak berpuasa. Apalagi orang-orang berpuasa betul-betul diapresiasi oleh Rasulullah, oleh Allah. Apresiasinya itu luar biasa. Oleh karena itu, ayolah kita puasa ini dengan puasa yang sebenar-benarnya, dengan serius. Kita manfaatkan Ramadan ini selain kita ingin memperoleh pahala yang banyak, tapi juga ayo kita berusaha menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang mulia. Kita itu berusaha. Ayo kita perbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah sedekah, infak. Ramadan ini disebut juga dengan bulan sedekah, karena memang kita ini diperintah untuk memperbanyak sedekah, termasuk di dalamnya infak. Infak itu membelanjakan harta. Jadi dengan harta infak itu sudah sering kita sampaikan ini. Kalau dibelanjakan di jalan yang benar, di jalan Allah, itu namanya infak fi sabilillah. Tuh. Tapi kalau dibelanjakan di jalan yang salah, yang tidak benar, tidak di jalan Allah, itu namanya infak di jalan setan. Orang kafir itu juga berinfak. Orang kafir itu kalau infak, kata Al-Quran, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi jalan Allah. Orang mukmin infaknya di jalan Allah, yunfikuna fi sabilillah. Jadi infak itu membelanjakan harta. Infak fisabilillah itu disebut dengan sedekah. Datang Pak. Kalau infak di jalan setan, jalan yang tidak benar, tidak disebut sedekah, boten.
Karena sedekah itu artinya benar, membenarkan, membuktikan kebenaran imannya dengan melaksanakan amal-amal yang benar dan baik. Itu sedekah namanya. Ada sedekah wajib, nah itu namanya zakat. Lalu ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitri itu erat hubungannya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tuh. Sebab apa? Sebab Nabi menegaskan, Nabi mewajibkan zakat fitri itu adalah untuk yang pertama, agar orang-orang yang berpuasa itu barangkali selama melaksanakan ibadah puasa juga melaksanakan lago, berbuat rofas. Nah, itu nanti dibersihkan lewat zakat fitri. Farodo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri tuhrotal lis-shaimi minal lagwi warrafasi, untuk membersihkan orang-orang yang telah berpuasa dari lago, dari rafas. Baru kemudian fungsi yang nomor 2, waktu matalil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka jatuh temponya zakat fitri itu pada 1 Syawal. Meskipun pelaksanaannya boleh selama Ramadan menurut para ulama, tapi jatuh temponya pada 1 Syawal. Itu zakat fitri. Zakat mal lebih fleksibel, tapi sebagian besar kaum muslimin mengeluarkan zakat mal itu ya di bulan Ramadan. Kenapa? Memang diperintah untuk memperbanyak sedekah, ya termasuk di dalamnya zakat. Para jamaah, infak fisabilillah termasuk sedekah, tapi pintu sedekah itu bukan hanya infak fisabilillah. Pintu sedekah itu banyak. Cara bersedekah itu banyak pintunya. Amalnya banyak. Dalam beberapa hadis, diantaranya hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi lafadznya dari Imam Muslim ini. Hadis ini menerangkan tentang pintu-pintu sedekah. Begini bunyi hadisnya: ala kulli nafsin fi kulli yaumin tala'at fi syamsu shadaqatan minhu ala nafsihi. Atas setiap diri orang-orang yang beriman pada tiap-tiap hari sejak terbit matahari, ada perintah untuk sedekah pada diri orang-orang mukmin itu. Diperintah, meskipun hukumnya sunnah. Bahkan sedekah pada bulan Ramadan diperintah diperbanyak. Nabi kalau sudah bulan Ramadan itu sangat sayang, Nabi itu sangat lembut hatinya itu. Saknoan mbek wong, memperhatikan orang lain dalam bentuk sedekah. Jadi setiap hari sejak terbit matahari itu kita diperintah untuk sedekah. Qultu, kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min aina atasaddaqu wa laisa lana amwalun. Nabi, bagaimana saya ini bisa sedekah wa laisa lana amwalun, sementara kami ini tidak memiliki harta benda, tidak punya amwal.
Nggih. Sebab pikirannya orang sedekah itu ya infak. Memang infak itu ya sedekah. Zakat yang disebut sedekah dalam Quran kadang-kadang antara sedekah dan infak tidak dibedakan. Tapi ini mencoba ada sedekah yang tidak infak. Qala Rasulullah bersabda, li'anna min abwabis sedekati. Loh, pintu sedekah itu tidak hanya yang kamu sebutkan. Tuh, banyak pintu sedekah itu. Apa saja disebutkan dalam hadis ini? At-takbiro wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, itu semua sedekah. Memperbanyak bacaan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, itu sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sedekah itu. Menurut hadis. Oke. Tapi infak loh, infak iya. Infak itu malah ada ketentuan lebih lanjut. Tuh. Wastaghfirullah, istighfar kepada Allah juga sedekah. Tuh. Wa ta'muru bil ma'ruf, engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu juga sedekah. Amar ma'ruf itu juga sedekah. Wa tanha 'anil munkari, mencegah dari yang mungkar, itu juga pintu sedekah. Wa ta'zilus sauka anit tariqin nasi wal adama wal hajar. Wa ta'zilu, engkau apa? Tuh. Menyingkirkan. Azal itu memindahkan, menyingkirkan. Menyingkirkan as-sauka, duri. Menyingkirkan duri. Anit tariqin nas, dari jalannya manusia. Loh. Paku disingkirkan, duri disingkirkan, onok baut yang kemungkinan nanti bisa menjadikan ban motor mobilnya orang yang lewat terkena baut, lalu dihilangkan. Itu sedekah. Banyak sedekah itu menurut hadis. Wal adma, tulang yang berceceran yang bisa membahayakan orang yang lewat. Tuh. Wal hajaro, batu. Coba. Kadang-kadang di jalan itu ada kayu yang agak panjang jatuh dari kendaraan. Biasanya dari trek yang terbuka itu, Pak. Jatuh. Kadang-kadang di tol itu. Oh, itu sangat bahaya itu. Apalagi di tol. Begitu itu diambil, dihilangkan itu, disingkirkan itu namanya sedekah. Loh. Banyak pintu sedekah itu. Jadi bukan hanya infak fisabilillah. Tuh. Bagi yang punya amwal harta benda ya nanti ada. Dan infak itu tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu dalam keadaan lapang. Infak itu fis-sarra'i wad-dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah itu. Wa tahdil a'ma, menunjukkan orang-orang yang buta. Ada orang buta, jalan kemana nggak tahu, dituntun, ditunjukkan, sedekah itu. Sedekah.
Wa tusmi'ul asamma wal abka hatta yafqaha, memberi pendengaran terhadap orang yang tuli dan memberi pemahaman terhadap orang yang bisu sampai paham, sampai tahu dia. Itu sedekah, kata Nabi itu. Jadi pintu sedekah itu banyak itu. Wa tadullul mustadilla ala hajatin lahu qad alimta makanahu. Wa tadullu, dan memberi petunjuk, mustadilla, orang yang butuh petunjuk, ala hajatin lahu, karena dia punya keperluan terhadap petunjuk itu, qad alimta makanahu, yang kamu tahu tempatnya. Pak, alamatnya Pak itu tuh mana? Jenengan mengantarkan, ayo tak tunjukkan. Itu namanya sedekah. Orangnya butuh alamat itu dan dia bingung alamat itu. Meskipun ada GPS sekarang, kadang-kadang ya nggak begitu jelas, apalagi yang baca nggak begitu paham. Pak, tunjukkan, oh ini Pak itu. Loh, itu sedekah. Karena sangat butuh. Apalagi orang jauh cari panas-panas. Mana ini? Mana ini? Mana? Kadang-kadang salah alamat Pak itu. Di tempat saya itu sering orang salah alamat. Jalan-jalannya di daerah saya itu kan hampir mirip jalannya sama dengan di Pondok Chandra Pak. Loh, orang Pondok Chandra keliru ke sana. Loh, ini Pondok Chandra Pak, di sana itu, tidak di sini gitu. Jalan-jalannya kan jalan pakai buah-buahan itu. Nama jalannya itu. Nah, itu. Wa tas'a bisiddati saikoka ilallah fanil mustadaifi. Wa tas'a, dan berusaha. Bisiddati sakoika, dengan kekuatan betis. Dengan kekuatan betismu, ilallah fani, terhadap orang-orang yang mengalami kemalangan, al mustaghisi, yang minta tolong. Ada mobil Pak mogok di tengah jalan. Nah, yang bisa mendorong yang punya betis yang kuat Pak. Lek betisnya nggak kuat ya nggak bisa. Begitu kita bantu mendorong supaya nggak di tengah jalan, bisa ke tepi, itu sedekah. Tuh. Kalau kemudian orangnya berterima kasih, memberi kenikmatan sesuatu, misalnya uang gitu, ya gak apa-apa. Tapi kalau diminta, itu namanya bukan sedekah. Oke, sedekah itu harus ikhlas. Memang dia butuh, sendiri tidak bisa Pak. Loh, bagaimana sendiri? Wong dia yang nyupir, nanti yang perlu ada yang dorong. Tapi dengan kekuatan betis itu bisa menjadikan kita bersedekah. Wa tarfa'u bisiddati dhira'aika ma'ad-dhaifi, wa tarfa'u, dan mengangkat engkau bisiddati dhira'aika, dengan kekuatan kedua tanganmu, ma'ad-dhaifi, terhadap orang yang tidak mampu mengangkat sesuatu. Loh, ada orang ngangkat sesuatu mboten kuat Pak, kita membantu dengan kekuatan kedua tangan kita ini, coba kita angkatkan. Niku sedekah. Loh, ini ajaran Nabi yang kita diperintah, jangan sampai setiap hari kita nggak melakukan sedekah. Ya begini-begini, ini sedekah. Itu jadi kebiasaan kita, cepat kita. Apalagi dididik Ramadan di bulan sedekah itu. Kullu zalika, semua itu, min abwabis sedekati minka ala nafsika, adalah merupakan pintu-pintu sedekah atas dirimu. Walaka fi jima'i zaujatika ajrun, kamu menggauli istrimu itu dapat pahala. Jadi menggauli istri itu juga termasuk sedekah. Rawahu
Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walafdu lahu, lafadznya dari Imam Ahmad, wa maknahu aidon fi muslimin, dan maknanya hadis seperti ini di dalam riwayat Imam Muslim, wa inda muslimin, menurut Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu, apakah kalau di antara kami ini menyalurkan keinginan syahwat kami, wa yakunu lahu fiya ajrun, adakah pahalanya? Artinya kalau kita ini ingin menyalurkan keinginan syahwat seksual kita kepada istri kita, itu apa ada pahala gitu loh Pak. Riwayat Muslim begitu. Sahabat itu takut kepada Nabi, apa menggauli istri itu ada pahalanya ya Rasulullah itu? Qala, Rasulullah bersabda, aro'aitum, bagaimana pendapatmu, lawado'aha fi haramin, seandainya syahwatmu itu kamu salurkan kepada yang haram, akana alifya wizrun, adakah hal itu menyebabkan kamu berdosa? Fakadzalika idza wado'aha fil halali kana lahu ajrun, demikian juga jika itu kamu salurkan kepada yang halal, maka kamu mendapatkan pahala. Jadi sedekah itu banyak. Oleh karena itu kalau kita melakukan semua itu kudu ikhlas. Ini perintah Nabi. Kita ini ingin nyocok no amal-amal dengan apa yang diperintah oleh Nabi. Bukan menurut keinginan kita, tapi kita nyocok no. Setiap hari disuruh sedekah, iya sedekah. Disuruh infak, ya infak kita itu bisarra'i wal dharra'i. Dan pintunya sedekah dijelaskan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Pak, ini jadi kebiasaan kita itu. Jadi sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan jasa, bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Yang penting baik, membuktikan kebaikan, benar, membuktikan kebenaran, amalnya amal yang benar. Mudah-mudahan semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan berbagai amaliyah menjadikan kita menjadi orang-orang yang setiap hari punya semangat untuk bersedekah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.